Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 jurusan bahasa, peminatan yang saya sayangi dan saya kagumi. Hari ini adalah kita belajar perdana untuk daring perdana hari Selasa. Untuk mengawali perdana ini kita bacakan doa agar kita terhindar dari pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama pada bahasan ini adalah periodisasi sastra. Anak-anak harus tahu bahwa memang sastra itu dari masa ke masa berbeda, baik ciri dan karakternya. Oleh karena itu, untuk membedakan antara satu masa dengan masa yang lain, muncullah istilah namanya periodisasi sastra. Periode-periode yang berbeda ciri dan karakternya antara satu periode dengan periode yang lain, memuncullah periodisasi. Nah, apa periodisasi sastra? Bagian dari periode yang ada dalam sastra itu. Secara langsung saja mari kita lihat. Ada sastra Melayu klasik. Jadi sastra yang pertama yang menjadi sumber dari sastra sampai sekarang, mulai awal, bahwa akar sastra Indonesia itu berasal dari kata Melayu klasik, artinya Melayu yang sudah kuno. Nah, sastra Melayu klasik ini punya beberapa ciri, punya histori, punya sejarah, yaitu dia masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Ia dianggap sastra yang tertua. Nah, pada abad 13 ini di Indonesia ada 2 bait syair yang ada pada batu nisan salah seorang Minye Tujoh Aceh yang berangkat 781 Hijriah 1380 Masehi. Ini yang menandai awalnya bahwa memang sumber dan akar sastra itu berasal dari sastra klasik yang ditandai dengan sebuah batu nisan ya yang ada di Aceh. Nah, sastra ini kontennya dipengaruhi oleh apa? Kebanyakan mayoritas dipengaruhi oleh Arab dan Parsi. Apa contohnya? Ada gurindam, ada syair, ada gasal, ada dongeng, ada legenda, ada mitos, hikayat, saga, dan lain sebagainya. Semua yang terkandung di dalam konten sastra itu sebagian besar berasal dari nasihat-nasihat dan berasal dari substansi Arab atau Parsi, atau dalam bahasa lain namanya Persi. Nah, kemudian ini bagian yang pertama. Jadi ditemukan ada sastra yang bercorak Arab, maka namanya adalah sastra Melayu klasik. Anda tahu sendiri bahwa Melayu itu identik dengan banyak orang-orang yang beragama Islam. Melayu itu sebuah rumpun. Melayu itu bukan sebuah negara, tapi pada saat itu adalah rumpun. Ada Melayu di sana itu, bangsa-bangsa yang Melayu itu adalah ada bangsa Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei. Itu kebanyakan mereka mempunyai atau berbahasa Melayu. Kemudian yang kedua adalah sastra peralihan.
Mari kita lihat sastra peralihan. Sastra peralihan ini, sastra Melayu klasik ini mempunyai beberapa ciri dulu. Yang pertama adalah ciri sastra Melayu itu bersifat statis. Statis itu artinya apa? Konservatif atau tradisional. Dia tidak bisa berkembang, dia hanya stagnan. Tidak ada perkembangan sama sekali. Tidak ada kemajuan sama sekali, tapi dia bergerak horizon, bergerak seperti biasa. Kemudian yang kedua, karya ini disampaikan lewat lesan turun-temurun. Turun-temurun itu artinya dari mulut ke mulut, dari diwariskan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah karya ini tidak mencantumkan pengarang atau anonim. Anda tahu bahwa dongeng Kancil, ya Kancil sebelum tidur, Kancil, ya, anak nakal dan lain sebagainya. Siapa pengarangnya kan kita tidak tahu. Maka anonim. Kemudian 4, karya-karya sastra pada saat itu istana sentris, berhubungan dengan kerajaan, berhubungan dengan hulu balang raja, berhubungan dengan rakyat jelata dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan kerajaan atau istana. 3 hal ini adalah sebagian dari ciri-ciri sastra Melayu klasik. Kemudian yang nomor 5, karya sastra yang ada. Yang nomor 4 adalah yang nomor 5 adalah berisi pesan moral. Jadi sastra Melayu klasik itu banyak yang berisi tentang sosial, berisi tentang moral. Yang keenam, bersifat khayal atau imajinatif. Kemudian yang ketujuh, menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang terakhir adalah bentuknya bentuk puisi atau terikat. 8 ciri ini adalah ciri dari Melayu klasik. Maka dari itu anak-anak yang ada di rumah tolong dipelajari, kita bisa belajar bersama supaya nanti bisa menjadi kita memahami tentang bagaimana bahasa Melayu klasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.